terkait mengenai dengan terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur dan gempa susulan di Kota Sukabumi. Senin 21 November 2022 kemarin, yang banyak memakan baik korban jiwa, luka berat maupun luka ringan, yang disertai dengan rusaknya beberapa bangunan, baik milik warga juga infrastruktur umum. Bahkan dengan adanya gempa bumi yang getarannya hingga ke Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini, ditakutkan banyak informasi hoaks dan tidak jelas. Untuk itu Haji Yasin selaku Kepala BPBD Kabupaten Karawang memberikan penjelasan kepada publik melalui media bahwa menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kabupaten Karawang hingga saat ini masih tergolong aman dan tidak berpotensi adanya gempa bumi. Namun masyarakat harus tetap waspada karena cuaca ekstrem masih tetap ada di Kabupaten Karawang, diperkirakan hingga akhir tahun. Dan inilah penjelasan lengkapnya. Sukabumi juga ada terkena dampaknya. Nah, untuk wilayah Kabupaten Karawang, menurut informasi dari BMKG, Pak izin Pak terkait adanya gempa di Cianjur dan tadi malam informasinya di Sukabumi juga ada susulan ya Pak ya. Untuk Kabupaten Karawang sendiri saat ini gimana Pak kondisinya? Apakah ada potensi susulan gempa atau seperti apa Pak? kalau terima kasih ya, emang kemarin terjadi bencana gempa di wilayah Cianjur dan Sukabumi ya. Yang lebih parah itu Sukabumi. Kemudian yang lebih parah itu Cianjur. Sukabumi juga ada terkena dampaknya. Nah, untuk wilayah Kabupaten Karawang, menurut informasi dari BMKG, untuk Karawang tidak terjadi gempa. Tidak ada potensi ya? Tidak ada potensi gempa. Hanya kemarin emang ada getaran, ada getaran di beberapa wilayah di Karawang, tapi tidak besar. Hanya kepanikannya juga hanya sesaat pada waktu itu. Mereka ada yang keluar dari gedung, ya itu gedung-gedung yang berlantai. Ya, termasuk di kita juga di BPBD juga ada getaran. Ya. Untuk potensi gempa di Karawang insya Allah tidak ada. Tidak ada, aman lah ya? Aman. Ya. Nah untuk kejadian gempa di Cianjur dan Sukabumi sendiri dari pihak BPBD Kabupaten Karawang mengirimkan personil ke sana Pak? Ya kemarin kita spontanitas ya, kemarin sore jam 5 karena melihat di TV kemudian informasi dari teman-teman BPBD, kebetulan saya kontak ke BPBD Kabupaten Cianjur. Dia butuh untuk sementara ini butuh tenda darurat dan personil. Makanya kita kemarin kirim personil kita dari BPBD sebanyak 20 orang, 10 orang dari Satgas BPBD, 10 orang dari Damkar. Dan mereka langsung mendirikan tenda, kemudian membantu evakuasi pada malam hari juga ada. Dengan sampai saat ini mereka masih di sana posisinya. Selain tenda dan personil Pak, bantuan apa saja yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Karawang? Ya kita baru sebatas personil ya, karena spontanitas kemarin ya, pada saat terjadi bencana, kejadian bencana begitu jam 13.21, kemudian kita jam 17 mengirimkan personil ke sana. Amit-amit Pak ya, misalkan ada terjadi lagi gempa atau bencana susulan tersebut, apakah ada penambahan Pak untuk personil BPBD Kabupaten Karawang sendiri? Ya kita juga insya Allah nanti akan mengirim bantuan ya, bantuan termasuk bantuan permakanan ya. Kami masih menunggu karena kita lagi istilahnya merekap apa yang akan kita bantu kirim ke sana. Terus persiapan BPBD Kabupaten Karawang sendiri selain kemarin apel gabungan ya Pak ya, misalkan Jalik terjadi bencana di Kabupaten Karawang, persiapan apa saja Pak yang sudah dilakukan BPBD hingga saat ini Pak? Kita untuk informasi dari BMKG wilayah Jawa Barat, Karawang, potensinya ada masih cuaca ekstrim ya, masih ada hujan. Masih ada hujan, angin kencang, kemudian longsor. Mudah-mudahan di Kabupaten Karawang ini tidak terjadi ya, longsor, banjir juga termasuk banjir. Tapi kesiapan kita sudah untuk apabila terjadi banjir, kita relawan, kemudian BP juga sudah siap untuk apabila terjadi bencana banjir atau longsor. Terus pesan bagi
masyarakat Pak dari Kepala BPBD Kabupaten Karawang di tengah cuaca ekstrim dan banyaknya musibah bencana alam seperti ini Pak? Tetap kita menghimbau, menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten untuk waspada dan hati-hati apabila ada terjadi bencana. Jangan sampai informasi yang tidak valid atau berita hoax jangan ditanggapi. Ya, mungkin itu seperti itu himbauannya kepada masyarakat Kabupaten Karawang untuk waspada dan hati-hati apabila terjadi bencana. Makasih Pak Kalat.